happen. Don't look outside. Oke teman-teman, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Happening. Film ini menceritakan sebuah wabah virus aneh yang tersebar di seluruh kota Amerika Serikat, yang mana siapapun yang terkena virus wabah ini akan terdiam seperti patung, dan tak lama kemudian langsung melakukan aksi bunuh diri dengan cara apapun. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Langsung saja memasuki alur cerita filmnya. Dan seperti biasa bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak keberatan menonton spoiler, kalian boleh mengikuti video ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah taman di kota New York, di mana ada banyak orang sedang berolahraga, seperti jogging, senam pagi, ataupun aktivitas lainnya. Sampai ada yang membaca buku di taman itu. Tak lama kemudian suasana taman tersebut menjadi berubah, di mana semua orang mendadak diam seperti patung, seakan-akan mereka semua sedang terhipnotis. Dan itu membuat semua orang termasuk perempuan tadi yang membaca buku terheran-heran. Tak lama kemudian teman yang di sampingnya yang sedang membaca buku mulai bertingkah aneh, di mana dia menusuk lehernya sendiri dengan menggunakan tusukan konde. Di tempat lain, di suatu proyek pembangunan sebuah gedung, kejadian yang sama juga terjadi. Terlihat para pekerja melakukan aksi bunuh diri dengan beramai-ramai lompat dari atas gedung tersebut. Entah kenapa mereka semua melakukan hal ini. Simak videonya, mungkin nanti akan terungkap kenapa semuanya terjadi. David? Adegan berpindah di suatu sekolah di Philadelphia, di mana kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, dan kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Elliot. Dia adalah seorang guru ahli biologi di sekolah tersebut. Tak lama kemudian kepala sekolah datang menemuinya dan menyuruhnya untuk segera berkumpul di aula sekolah. Ternyata kejadian bunuh diri massal yang terjadi di kota New York sudah sampai di telinga mereka. Mereka berasumsi bahwa kejadian tersebut adalah bentuk dari serangan teroris. Mereka menggunakan senjata biologi seperti virus yang tersebar lewat udara. That's been released in and around the park. Central Park was just hit by what seems to be a terrorist attack. Central Park? That's kind of odd. The first stage is confused speech. Kabarnya seluruh warga di kota New York sudah dievakuasi dan tidak menutup kemungkinan kota mereka akan terkena dampaknya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk memulangkan semua murid lebih awal. Sebagai seorang guru, Elliot juga mempunyai seorang teman yang dekat yang bernama Julian. Dia merupakan guru matematika di sekolah tersebut. Mereka berdua berencana untuk pergi keluar kota menggunakan sebuah kereta. Tujuannya untuk mencari tempat yang aman. She's acting like I'll bring Jess an event and I'll meet you at the station. Listen, Julian, Thelma's acting. Something you should never tell your best friend. Is she leaving you? I didn't say that. It's just. Singkat cerita, Elliot sampai di rumahnya. Di sana juga ada istrinya yang bernama Alma. Pandangan mereka tertuju pada layar televisi yang menyiarkan berita tentang virus yang membuat orang menjadi bunuh diri. Menurut pakar kesehatan, virus tersebut menyerang sistem pada tubuh manusia yang dapat mengakibatkan halusinasi yang berat. Dan itu mengakibatkan orang yang menderitanya melukai diri mereka sendiri.
hingga berujung pada aksi bunuh diri dan kematian. Transmitters by certain toxins, locking of neurotransmitters by certain toxins has with a self-preservation mechanism to stop us from harmful actions. Setelah selesai berkemas, mereka berdua pergi ke stasiun. Di sana sudah ada Julian yang memesankan tiket untuk mereka berdua. Julian membawa putrinya yang bernama Jess, dan istrinya Julian sedang dalam perjalanan menuju stasiun itu. Di sisi lain, keadaan kota mulai berubah. Nampaknya virus tersebut sudah sampai di sana. Terlihat semua orang mendadak diam seperti patung. Setelah itu mereka mulai melukai diri mereka sendiri. Berita kejadian tersebut menyebar dengan cepat ke semua orang, termasuk orang-orang yang saat ini berada di dalam kereta. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, Julian mencoba untuk menghubunginya, mengingat istrinya yang masih berada di sana. Beruntung dia sudah berada dalam bis yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Princeton. Kemudian Elliot pergi menemui Alma yang sedang berada di gerbong belakang. Tak diduga mereka berhenti di stasiun Filbert, Pennsylvania, yang mana tempat tersebut bukanlah tempat pemberhentian mereka. Hey, what do you mean? Where are we? Filbert, Pennsylvania. Hey, why would you just stop? You can't just leave us here. They know where that is. Why are you giving me one useless piece of... Masinis dan kondektur kereta tersebut mengatakan bahwa komunikasi antara mereka dalam pihak semua stasiun tiba-tiba terputus. Oleh karena itu, mereka menurunkan orang-orang di stasiun ini. Sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut, mereka beristirahat sambil makan di restoran. Di saat itu juga semua pandangan mereka tertuju pada layar televisi. Pemerintah tidak yakin kalau ini serangan teroris, dikarenakan jumlah daerah yang kena dampak secara tiba-tiba bertambah menjadi jauh lebih banyak. Terlebih lagi mereka berada di tengah-tengah daerah yang terkena dampak virus tersebut. Mereka yakin jika masih berada di sini mereka semua akan mati. Oleh karena itu mereka semua langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Untungnya ada sepasang manula dengan senang hati menawarkan tumpangan kepada Elliot dan juga Alma. We have room. We have two others. Wherever this isn't happening, we have room. We have two. Julian! Sementara itu Julian yang khawatir dengan keadaan istrinya berencana untuk menyusulnya ke Princeton dengan menumpang sebuah mobil. Lalu dia menitipkan Jess putrinya kepada Elliot dan juga Alma, karena dia yakin putrinya akan jauh lebih aman jika ikut mereka. Feel better, please. All right. I'm sure the probability of Princeton not being hit is good. Of course, man. Of course. Come on, this is all some weird event. That's all. We're all gonna be fine. 62% chance he hasn't even been hit. A picture. Singkat cerita, rombongan Julian sampai di Princeton. Ternyata virus itu sudah sampai di sana. Terlihat ada banyak mayat yang tergantung di atas pohon. Don't look outside. Dengan cepat mereka semua menutup celah-celah di dalam mobil agar udara tidak dapat masuk. Tanpa mereka sadari ada satu robekan kecil yang belum mereka tutupi. Dan benar saja, mereka langsung menabrakkan mobilnya ke sebuah pohon hingga membuat mereka tewas saat itu juga. Julian yang masih hidup kemudian memotong urat nadinya dengan menggunakan pecahan kaca yang berserakan di jalan. Sementara itu Elliot dan yang lain sedang dalam perjalanan. Tak diduga ada banyak mayat di depan mereka, yang pastinya mereka tewas karena bunuh diri. Tak ingin ambil resiko, mereka memutuskan untuk mencari jalan yang lain. Di saat sampai di persimpangan jalan, mereka bertemu dengan tentara yang berasal dari pangkalan militer. Ternyata semua orang dari pangkalan militer sudah terinfeksi. Di saat yang bersamaan datang beberapa mobil dari dua jalan yang tersisa. Ternyata masing-masing dari mereka juga memiliki cerita yang sama. Beberapa mil di belakang mereka juga menemukan banyak mayat yang tewas karena bunuh diri. Dalam artian mereka juga terjebak di tempat ini. That still leads us two directions. I want to take that road. There's a town about 8 miles behind us. There were bodies on the... There were dozens of bodies.
Nobody's going anywhere. We're gonna... Kemudian ada seorang wanita yang tengah berbincang-bincang dengan putrinya di telepon. Dia memberitahu bahwasannya keadaan di Princeton sudah benar-benar kacau. Banyak mayat yang bertebaran di luar sana. Mendengar itu, Elliot dan juga Jess menjadi sangat terkejut karena mereka tahu Julian yang saat ini sedang menuju ke Princeton dipastikan sudah tewas. Di sana kemudian tentara itu menyadari sesuatu. Dia yakin bahwa virus tersebut menyerang populasi dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu dia berniat membawa mereka semua pergi mengungsi ke suatu daerah yang bernama Arundel. Di sana jumlah populasinya tidak begitu signifikan. Dan mungkin tempat itu adalah satu-satunya tempat yang aman untuk berlindung. He's a realtor that works in this area. Populations. We need to go where there aren't that many significant population there. That's our safe zone. Dirt roads. Hardly Mereka pun membagi jumlah mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Mengingat virus tersebut menyerang dengan jumlah yang banyak. Namun tak lama kemudian rombongan yang dipimpin tentara tersebut mulai mengalami masalah. Sesaat angin berhembus kencang. Tiba-tiba mereka semua mulai bertingkah aneh. Di waktu yang bersamaan rombongannya Elliot mendengar suara tembakan dari arah rombongan tentara itu. Mereka menebak bahwa rombongan tentara itu sedang melakukan aksi bunuh diri secara massal. My firearm is my friend. Private Oster. Toxin is effective. Just let me think. Are those people killing themselves? Elliot yang merupakan guru biologi mulai menyadari sesuatu. Mungkin saja penyebab dari semua ini berasal dari tanaman, yang mana tanaman tersebut bisa mengeluarkan senyawa kimia yang sangat berbahaya. Dan dia berasumsi, mungkin itulah penyebab semua orang melakukan aksi bunuh diri. There, when there's too many of us together. Elliot yakin jika mereka semua mengikuti arah dari hembusan angin, maka mereka selamat dari infeksi virus tersebut. Entah hal itu bisa dipercaya atau tidak, tapi patut untuk dicoba. Di saat angin mulai berhembus, mereka semua langsung berlarian dan memecah kelompok menjadi 3 bagian. Here it comes. Dan ternyata hal tersebut benar-benar berhasil. Angin tersebut hanya berhembus melewati mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka singgah di sebuah rumah. Di sana mereka menemukan sebuah peta yang menunjukkan desa Arundel yang jaraknya sekitar 10 mil dari mereka berada. Saat melanjutkan perjalanan kembali, mereka melihat sekumpulan orang-orang yang mulai bertingkah aneh. Terlihat salah satu dari mereka menyalakan alat pemotong rumput, lalu membiarkan tubuhnya habis terpotong-potong mesin tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah rumah yang sepertinya sudah ditinggalkan lama oleh pemiliknya. Akan tetapi saat mereka mengintip ke dalam, mereka melihat ada seseorang di dalamnya. Mereka pun meminta izin untuk masuk dan meminta sedikit makanan, juga minuman. Namun pemilik rumah tersebut menolak permintaan mereka dan malah menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Meskipun Elliot sudah membujuknya, tapi si penghuni rumah tetap tidak mau mendengarkannya. Lalu kedua bocah tersebut bertindak tidak sopan dan berkata kasar, serta menendang-nendang rumah tersebut. Karena merasa terganggu dan kesal, lalu si pemilik rumah langsung menembak mereka berdua dan tewas saat itu juga.
Josh, stop it! You're being crazy, Mr. Moore. Yes, Ed. No! Adegan berpindah diperlihatkan orang-orang di seluruh kota yang terkena dampak dari virus itu. Sambil berlindung, mereka juga menonton siaran berita di televisi. Seorang profesor yang ada di siaran itu mengatakan, dilihat dari jumlah frekuensi kejadian yang terus meningkat, maka diperkirakan bahwa besok akan menjadi puncaknya. Dan ketika sudah melewati puncaknya, maka bencana ini akan segera berakhir. Against chemical weapons. CIA and White House officials have tragic events playing out in the Northeast. Now, these rumors have perimeters have been set up all along the East Coast. Sementara itu, Elliot dan juga yang lainnya sampai di sebuah rumah, di mana rumah tersebut dihuni oleh seorang wanita tua yang tinggal seorang diri. Malam pun telah tiba, mereka pun makan malam bersama-sama. Wanita tua ini bernama Mrs. Jones. Diketahui sudah bertahun-tahun lamanya tinggal seorang diri, dan dia tidak mengetahui ada wabah virus yang telah menyerang. Meskipun Elliot dan Alma memberitahunya, akan tetapi dia tidak mempercayai sama sekali. Do you have a radio, Mrs. Jones? No, I got enough to fill my. Just keep it to yourself. The world. Something's happened along the East Coast. Suppose I have to let you spend the night. Saat di kamar, mereka berdua terlibat suatu percakapan. Mereka merasa wanita tua itu sangat aneh, dan itu membuat Alma sedikit takut terhadapnya. Dan tiba-tiba wanita tua itu sudah ada di belakangnya dan mendengar percakapan mereka berdua. Wanita tua itu berprasangka bahwa Elliot dan Alma akan merampoknya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Alma dan Jess sudah tidak ada di sana. Kemudian Elliot turun ke bawah untuk mencari mereka berdua. Sampai ia tiba di kamarnya Mrs. Jones. Lalu ia melihat boneka di atas kasur. Namun tiba-tiba Mrs. Jones datang dan menuduhnya ingin mencuri sesuatu di kamarnya. Oleh karena itu dia menyuruh Elliot dan yang lain untuk segera pergi dari rumahnya. You tried to steal my things. No. Saat Elliot mengejarnya, tiba-tiba Mrs. Jones sudah mulai bertingkah aneh. Dan ternyata dia sudah terinfeksi virus itu melalui udara. Dengan cepat Elliot masuk ke dalam rumah. Tak disangka Mrs. Jones mulai membenturkan kepalanya ke jendela sampai hancur dibuatnya. Sehingga angin yang berada di luar masuk ke dalam rumah. Dengan cepat dia langsung menutup pintu ruangan tersebut. Di suatu ruangan dia mendengar suaranya Alma dan Jess. Namun saat dihampiri mereka berdua tidak ada di sana. Dan ternyata mereka berdua berada di sebuah gubuk yang tak jauh dari sana. Dan suara mereka bertiga bisa terdengar dengan jelas melalui pipa yang terhubung di sana. Alma! Died. Close the windows. Elliot, sounds like you're right here. Elliot pun menyuruh mereka untuk segera menutup pintu dan jendela agar udara di luar tidak dapat masuk ke dalam. Kemudian Elliot membicarakan Mrs. Jones yang terinfeksi virus tersebut. Dia tidak menduga hal itu akan terjadi karena dia mengira virus itu akan mengincar dengan jumlah yang banyak. Tapi sekarang virus tersebut juga bisa menyerang orang yang sedang sendirian. Kemudian Elliot mengatakan sesuatu jika ini adalah terakhir kalinya, dia ingin berada di samping Alma untuk terakhir kalinya. Setidaknya dia ingin mati bersamanya. It's not right for it to end like this. It's just making sure you're there. Elliot! Setelah itu mereka bertiga keluar dari tempat perlindungan dan berjalan di tengah-tengah hembusan angin yang begitu kencang.
Tapi anehnya tidak terjadi sesuatu dengan mereka. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi mungkin ini sebuah pertanda di mana wabah virus bunuh diri tersebut sudah menghilang dari muka bumi. Tiga bulan kemudian terlihat keadaan di kota sudah kembali normal. Elliot, Alma, dan juga Jess mulai menjalani aktivitas seperti biasa. Seperti yang Elliot kira, bahwa penyebab terjadinya semua ini itu disebabkan dari zat kimia yang dikeluarkan oleh beberapa tanaman. Dan sampai saat ini masih belum jelas tanaman apa yang mengeluarkan zat kimia tersebut. And this is a warning. I think the skeptics would believe. This is just my opinion. That this was a prelude. And doctor, there's been a lot of... Beberapa waktu kemudian di sebuah taman ada banyak orang yang sedang beraktivitas. Terlihat ada dua orang yang sedang berbincang-bincang. Namun tiba-tiba dia melihat semua orang yang berada di taman tersebut mendadak terdiam seperti patung. Bisa ditebak wabah virus itu datang kembali. Dan film pun selesai sampai di sini. Nah teman-teman, bagi saya pribadi, film The Happening adalah film yang cukup menyeramkan. Karena kengerian yang sebenarnya adalah ketidaktahuan kita akan sesuatu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita masuk ke penjelasannya. Awalnya semua media memberitakan dugaan bahwa peristiwa misterius ini adalah sebuah aksi yang dilancarkan oleh teroris, yaitu menyebarkan racun yang disebut neurotoksin. Zat kimia tersebut melumpuhkan sistem pertahanan pada otak yang berperan untuk mencegah manusia melakukan hal-hal berbahaya bagi tubuh. Tapi masalahnya, mungkinkah teroris bertindak sejauh itu sehingga membunuh semua orang, bahkan di tempat-tempat terpencil dengan menyebarkan racun di tengah-tengah ladang? Sangat kecil kemungkinan racun itu dibawa oleh angin dari wilayah perkotaan. Karena menurut penjelasan Elliot, racun bisa dengan cepat menguap di udara. Pada intinya semua itu adalah salah satu peristiwa alam yang tidak dapat dimengerti. Mungkin kita bisa menjelaskan penyebabnya, tapi itu semua hanyalah teori, yang mana belum tentu bisa dibuktikan. Oke teman-teman, cukup sekian ringkasan pembahasan film The Happening dari saya. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh klik untuk berlangganan. Dan jika kalian ada saran ataupun request film, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Marilah kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan sharing satu sama lain, bukannya untuk sarana hujatan atau pembulian. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini, dan sampai jumpa di pembahasan alur film selanjutnya.